اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Ada seorang yang mengatakan kepada ana, sejak ana tahu fadilah sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid, ana berusaha untuk tidak meninggalkan dan berusaha untuk tidak telat. Karena dia tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajr fil jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh? Dia mengatakan gak kuat. Makanya ana paling tidak 2 sholat ini ana jaga, ana dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid seakan separuh malam sholat terus menerus, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid seakan sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Ini adalah karunia yang sangat besar. Kalau kita ingin memperbaiki urusan hidup kita, kunci awalnya adalah perbaikilah sholat kita. Segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah mudahkan akan mudah, Allah persulit pasti akan sulit. Dan sholat adalah gerbang untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dengan sholat selalu berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dunia mulia, di surga mulia, berkah dari mencintai rumah Allah dan memakmurkannya. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. 1. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam, Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Ada pekerjaan susah diberi jalan keluar, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua nggak ada korupsi, Pak. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil,
ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku. Kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini. Kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Salat subuh adalah inti dari salat 5 waktu. Dan dia sangat besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada al-fajr atau salat subuh, sesungguhnya itu disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh, teman-teman sekalian, adalah awal absen seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di bawah naungan Allah sampai hari esoknya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, Nabi SAW bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu. Ibadah yang sangat luar biasa. Sederhana, 2 rakaat, beberapa langkah menuju ke masjid. Bangunlah saudaraku, dan salat subuh berjamaah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Nggak akan celaka, nggak akan diganggu orang, nggak akan diganggu oleh syaitan, akan dilindungi. Dalam hadis yang dikatakan akan dilindungi dari segala keburukan termasuk syaitan. Kalau kita pengen dapetin keajaiban dalam hidup itu, teman-teman, jangan berharap kepada diri sendiri. Kalau pengen dapat keajaiban dalam hidup, jangan berharap kepada manusia. Manusia juga punya kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau kita berharap keajaiban dari seseorang itu, kita bakal kecewa. Keajaiban itu adanya di tangan Allah. Allah yang mampu, Allah yang mau. Sekarang fokus kita kalau pengen dapetin keajaiban itu, fokuslah ke langit. Jangan cuma fokus ke bumi. Pandanglah langit, lihatlah langit, menengadahlah ke langit, berdoalah ke langit. Fokuslah memperbaiki hubungan dengan Allah. Siapa yang memperbaiki urusan antara dia dengan Allah, Allah perbaiki urusan antara dia dengan manusia. Sesederhana itu. Hidup itu andalkan Allah. Fokus kepada gimana cara ngebuka pintu rahmat Allah. Gimana cara mendapatkan kasihannya Allah. Gimana cara melibatkan Allah. Gimana cara dapatin keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang sebenarnya. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan semua itu akan terasa ringan. Jadi misalkan sepertiga malam terakhir seperti tadi ya, gak ada siapa-siapa, dia cari tempat menyendiri, terus ingat ke Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha baik, wahai Allah yang maha penyayang. Oh, hati-hati nih kalau nanti punya pendamping hidup dan sering menangis di penghujung malam. Itu ciri-ciri tuh, ciri-ciri orang-orang yang spesial di sisi Allah. Jangan dianggap remeh hadirin, karena tidak banyak orang-orang spesial seperti itu. Siapa di antara manusia yang paling dekat dengan Allah?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Jadi kalau mau dekat dengan Allah, kita harus sangat siap juga dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Dekat dengan Allah itu bukan tanpa masalah. Dekat dengan Allah pasti banyak masalah juga. Rasulullah SAW banyak masalah, hasilnya hina atau mulia, hidupnya jadi rugi atau manfaat. Nah begitulah. Jadi yang membedakan itu, kalau dekat dengan Allah, kita menghadapi masalah tetapi dibimbing Allah di dalam menghadapi permasalahan itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.